Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyrul ikhwan ya fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Ini sesi yang keempat dari pembahasan buku ini. Ya, sudah kita bahas dari pembahasan tafsir ayat-ayat di surah Al-Mudaththir. Ada 7 ayat yang merupakan awal turunnya wahyu. Setelah surah Al-Alaq disusul dengan surah Al-Mudaththir. Ya. Jadi surah Al-Alaq itu kan di pembahasan sirah dimaklumi ya, itu dari surah yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Ya, itu dengan surah apa? Al-Alaq. Itulah kata para ulama, nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Maksudnya surah Al-Alaq itu. Yang sudah kita terangkan ya. 5 ayat yang turun itu dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Setelah itu berselang waktu, ya, turunlah surah Al-Mudaththir. Ada berapa ayat surah Al-Mudaththir yang turun? Ada 7 ayat, ya, 7 ayat. Surah Al-Mudaththir ini dari surah yang menjelaskan bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang apa? Rasul. Itulah kata para ulama, wa ursila bil muddaththir. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surah apa? Al-Muddaththir. Baik. Sudah kita uraikan ya dari pembahasan ayat-ayat di surah Al-Muddaththir itu. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Lihat di masalah yang ketiga di situ ya. Nah, di diktatnya silsilah akidah, memahami keadaan kaum musyrikin pada saat Nabi diutus. Ya, pada saat Nabi diutus. Di situ Syekh terangkan ada 4 dari kondisi keadaan kaum musyrikin saat Nabi diutus menjadi seorang rasul. Ya. Diterangkan oleh Syekh di sini, beliau berkata rahimahullahu taala, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal 'udwan mithlu az-zina. Di sini ada 2 cetakan ya. Di cetakan lain dikatakan mithlu az-zina wa ghairihi. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah. Ya, di sini juga ada cetakan yang lain. Dikatakan di situ annahum yaf'aluna asya'a katsiratan min al-ibadat yataqarrabuna biha ila Allah mithl al-hajj wal umrati was sadaqah
'alal masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik. Kata Syekh, jika kamu telah memahami bahwasanya mereka itu, yaitu kaum musyrikin ya, melakukan berbagai perkara-perkara yang banyak, yang mana mereka mengetahui hal itu dari kezaliman dan permusuhan, seperti zina dan selainnya ya. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya sesungguhnya mereka itu melakukan sesuatu dari ibadah. Jadi ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan juga ya. Mereka mendekatkan diri mereka dengan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah, seperti haji, umrah, sedekah kepada orang miskin, berbuat baik kepada mereka dan selainnya. Nah, jadi ini dua kondisi mereka ya. Ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang diharamkan. Mereka juga punya ibadah-ibadah. Tapi kita baca dulu ya dari matannya. Kata beliau berikutnya, wa ajalluhum indahum asyirku, fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi illa Allahi indahum. Kama dzakara Allahu anhum annahum qalu ma na'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wa yaqulun haula'i syufa'auna 'inda Allah. Wa qala ta'ala innahum ittakhadhu asy-syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Baik. Wa awwalu ma amara Allah bihi al-indar anhu qabla al-indari 'aniz zina was-sarqati wa ghairihima. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya'i min bani Adam. Naam. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Wa ma hadha bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Fa in ahkamta hadhihi al mas'alah fa ya busyraka. Kata Syekh, wa ajalluhum indahum asyirku ya. Ibadah yang paling mulia di sisi mereka adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu mereka anggap sebagai apa? Sebagai ibadah ya. Kata Syekh, fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi illa Allahi indahum ya. Di mana kesyirikan ini adalah ibadah ya, yang mereka mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Mereka anggap ibadah, padahal itu apa? Kesyirikan. Ya. Diterangkan oleh Syekh, kama dzakarallahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, maksudnya mereka berkata, kami tidak beribadah kepada mereka-mereka ini, maksudnya sembahan-sembahan selain Allah, kecuali agar mereka-mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga mereka berkata, haula'i syufa'auna 'inda Allah. Ya, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi ini yang mereka anggap sebagai apa? Sebagai ibadah. Ya, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Ya, mereka anggap sebagai apa? Sebagai ibadah. Ya. Setelah itu beliau bawakan ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala innahum ittakhadhu asy-syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin itu
mereka menjadikan syaitan-syaitan ya, sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung ya, selain Allah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas hidayah ya. Jadi terbalik ya, kesyirikan mereka anggap ibadah, mereka anggap jalan yang benar, seperti itu ya. Nah, Syekh terangkan di situ. Nah, jadi ini kondisi yang ketiga ya, dari kondisi kaum musyrikin, yaitu mereka punya ibadah yang paling agung katanya di sisi mereka, yaitu kesyirikan. Itu diterangkan di diktat ya, seperti mencari kedekatan dan mencari apa? Syafaat. Baik. Ya, kemudian kata Syekh, fa awwalu ma amara Allah bihi al-indharu anhu qabla al-indhar an zina was-saraqa wa ghairihima. Maka awal yang Allah perintahkan beliau, selain nabinya ya, dengannya, yaitu memperingatkan tentang kesyirikan sebelum memperingatkan tentang zina, mencuri, dan selain daripada keduanya ya. Jadi mereka punya banyak pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, tapi justru yang diingatkan yang paling pertama kali yaitu apa? Kesyirikan. Sudah kita bacakan di awal surah Al-Mudaththir itu kan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, itu ayat yang kelima. Dan ar-rujz tinggalkanlah. Sudah diterangkan kan dari penafsiran ar-rujz. Di situ bisa bermakna berhala, patung-patung, bisa bermakna siksaan, bisa bermakna kesyirikan, bisa bermakna syaitan ya. Itu yang pertama kali diingatkan ya. Padahal mereka punya banyak apa? Pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang paling pertama diingatkan adalah bahaya kesyirikan. Nah, baik. Kata beliau, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaika wa 'alal awliya min bani Adam. Ini kondisi yang keempat. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya di antara mereka ada yang bergantung kepada patung-patung ya. Di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat. Di antara mereka ada yang bergantung kepada para wali dari anak Adam. Maksudnya orang-orang soleh ya. Nah, wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan mereka berkata, kami tidak ingin dari mereka-mereka ini kecuali syafaat mereka. Ya. Wa ma hadza bada bil indar anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Ya, bersama dengan itu Nabi memulai ya, maksudnya dia di situ Nabi SAW ya. Bisa juga Allah di situ. Ada dua makna ya. Bersama dengan itu Allah memulai ya, memperingatkan darinya, yaitu kesyirikan tadi pada awal ayat yang Allah utus dengannya ya. Fa in ahkamta hadhihi al-mas'alah faya busyraka ya. Jika kamu telah mengukuhkan masalah ini, menguatkan masalah ini, maka itu merupakan kabar gembira kepadamu ya. Itu merupakan kabar gembira kepadamu. Nah, di sini Syekh terangkan ada 4 kondisi ya, dari kondisi kaum musyrikin ketika Nabi diutus.
Ya, mereka punya banyak pelanggaran-pelanggaran dari kezaliman, bermusuhan. Ya, mereka juga punya ibadah-ibadah dua ya. Yang ketiga, mereka juga punya ibadah yang paling agung. Ya, yang mereka anggap sebagai ibadah padahal itu apa? Kesyirikan. Yang keempat, di antara mereka ada yang bergantung kepada selain Allah pada perkara-perkara yang dikhususkan harusnya untuk Allah, tapi mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa pertama kali yang Allah perintah nabinya untuk memperbaiki mereka? Apakah diingatkan tentang bahaya mencuri, bahaya minum khamar, atau bahaya zina, bahaya permusuhan, bahaya apa lagi? Pelanggaran-pelanggaran yang lain? Justru yang pertama kali mereka diingatkan adalah apa? Yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimaklumi ya, Nabi itu kan berdakwah di awal kali beliau berdakwah di Mekah. Itu ada yang modelnya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu selama 3 tahun beliau apa? Lakukan. Di situ masuk Islam para sahabat, seperti dari kalangan wanita istri beliau itu Khadijah, dari kalangan laki-laki seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ada Ali bin Abi Thalib. Ini dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Ya. Saat Nabi berdakwah secara apa? Sembunyi-sembunyi. Bahkan turun ayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, di surah Asy-Syu'ara, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluargamu yang paling dekat. Ya. Kepada keluargamu yang paling apa? Yang paling dekat. Nah, Nabi dakwai keluarganya dulu. Beliau ingatkan akan kesyirikan, dan juga beliau terangkan akan lawannya yaitu tauhid. Ya. Setelah itu beliau berdakwah terang-terangan. Setelah berdakwah 3 tahun tadi itu secara rahasia, sirriyah, baru beliau apa? Berdakwah terang-terangan. Ya. Awal yang beliau sampaikan kepada kaum kafir Quraisy itu diterangkan dalam hadis. Ya. Mungkin sudah sering kita singgung juga ya. Di mana kata Nabi SAW, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Itu dari awal dakwah yang beliau sampaikan kepada mereka secara terang-terangan, dikumpulkan mereka semua di waktu itu ya. Bahkan mereka berkata, diterangkan dalam Al-Quranul Karim, ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Shad, ya. Aja'ala al-alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan sembahan-sembahan itu hanya satu saja? Itu kan? Ini merupakan perkara yang menakjubkan. Ya. Ini jawaban kaum musyrikin ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan, menyuruh mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sisi lain mereka juga berkata, ya, diterangkan dalam surah As-Saffat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, a inna la tariku alihatina, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Apakah kita ingin tinggalkan sembahan-sembahan kita ini karena penyair yang gila? Karena seorang penyair yang apa? Yang gila. Ya. Jadi ini jawaban-jawaban kaum musyrikin. Padahal mereka punya banyak apa? Banyak pelanggaran-pelanggaran.
terjadi banyak dosa dan maksiat. Tapi Nabi tidak menyinggung masalah dari itu. Masalah zina, masalah apalagi mencuri, masalah minum khamar, masalah judi, itu ada di tengah-tengah mereka ya. Nabi justru ingatkan tentang apa? Tauhid dan menjauhi apa? Kesyirikan. Ya. Nah, di sini ada pelajaran besar ini. Kata para ulama ya. Jadi kalau misalnya seorang melihat dari kondisi masyarakat yang di situ banyak pelanggaran-pelanggaran, ya, maka awal yang pertama kali diperbaiki itu adalah tauhid. Mungkin di negeri kita apa yang paling besar sekarang yang antum lihat dari dosa yang tidak pernah habis-habis? Yang pertama apa? Korupsi, gitu kan? Sudah banyak undang-undangnya, hukumannya, tidak ada yang jerah, kan begitu? Adu domba, gitu kan? Ya. Apalagi ghibah, pergaulan bebas banyak terjadi kan? Nah, sudah ada contohnya kan? Orang kafir Quraisy, mereka punya banyak pelanggaran-pelanggaran dosa dan maksiat. Tapi Nabi yang pertama kali beliau ingatkan, ya, agar mereka bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Ya. Karena kalau sudah mereka terima tauhid, ya, mereka jauhi kesyirikan, ya, dari bid'ah, al-kabair, itu akan mudah ditinggalkan. Kalau mereka sudah punya apa? Sudah punya tauhid. Ya, sudah punya tauhid dan mereka menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pelajaran besar ya dari sirah, dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam memperbaiki manusia di masa beliau, Jadi kalau misalnya ada dai yang ingin memperbaiki umat, tapi dia tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan bisa baik itu umat. Ya. Biarpun dia berkuar-kuar, dia bahas haramnya korupsi, haramnya apa? Pergaulan bebas, ya. Haramnya adu domba, ya, namimah, ghibah. Tapi kalau dia tidak bahas tauhid, tidak akan bisa terselesaikan masalah-masalah dari itu. Ya. Ini dari contoh ya, yang hendaknya kita apa? Mencontoh Nabi SAW dalam memperbaiki manusia. Dan kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Nabi itu contoh yang terbaik. Ya, contoh yang terbaik. Jelas ini ya. Tapi apa itu kesyirikan? Sudah kita bahas kemarin di kitab yang sebelumnya. Siapa yang tahu definisi syirik? Sampai sudah kita bahas buku-buku ini baru dilupa pembahasan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Ada yang masih ingat? Definisinya langsung, definisinya. Itu jenisnya tadi itu. Ya. Apa definisi kesyirikan? Ya, Hasan. Jadi dia menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Jadi itu intinya kesyirikannya, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Tapi pada perkara-perkara khusus yang makhluk tidak boleh masuk di situ. Nah, kapan ada makhluk yang masuk di situ, maka dia bisa menjadi apa? Kesyirikan. Nah, jelas ya? Dari rububiyah misalnya. Apa rububiyah misalnya? Contoh kesyirikan dalam rububiyah. Dia minta rezeki tapi kepada selain Allah. Hukumnya apa? Kesyirikan. Karena rezeki itu hanya milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dipanjangkan umurnya, tapi dia minta kepada selain
Allah. Itu hukumnya apa? Syirik dalam rububiyah. Itu haknya Allah, itu tidak boleh minta kepada selain Allah. Atau dia memalingkan ibadah, itu jelas sekali, kepada selain Allah. Ibadah-ibadah itu banyak macam. Diminta perlindungan, penjagaan, ya, diberdoa. Kalau kaum musyrikin tadi sudah disinggung, mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Tujuannya bagus, ya, niat yang bagus. Tapi ketika caranya salah, itu tidak dianggap, ya, dalam syariat kita. Nah, di sini juga bisa kita jelaskan cara syaitan itu dalam menyesatkan manusia. Ya, modelnya itu diantaranya kayak tadi. Ya, dia balik-balik perkara. Ya, kesyirikan dibilang apa? Ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung. Ya, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, itu dianggap sebagai apa? Ibadah yang paling agung. Padahal isinya kesyirikan. Ya. Dan sekarang ini banyak seperti itu. Ya. Kesyirikan dianggap sebagai ibadah. Minta-minta di kuburan, ya, itu dianggap sebagai ibadah. Padahal itu kesyirikan. Isinya bid'ah, tapi dia bilang apa? Ini sunnah Nabi ini. Ya. Banyak sekali, ya. Itu cara syaitan diantaranya. Dia balik. Yang batil menjadi hak, yang hak menjadi apa? Batil. Tapi tadi kan diterangkan di ayat-ayat yang beliau bawakan situ kan, mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah makhluk-makhluk yang mulia, seperti orang-orang saleh, para nabi, gitu kan. Itu dari ibadah kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Tapi kenapa dikatakan di ayat di surah Al-A'raf ayat yang ketiga tadi, ya? Kata Allah, innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Sesungguhnya mereka itu menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali selain Allah. Ya. Dari mana kenapa mereka menjadikan syaitan-syaitan? Padahal di gambaran mereka menjadikan para wali, orang-orang soleh, para malaikat, para nabi, kan begitu. Tapi hakikatnya mereka menjadikan syaitan. Ya. Diterangkan oleh para ulama, ya, karena mereka di situ menaati syaitan, ya, menaati syaitan dalam berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya mereka itu beribadah kepada syaitan, bukan beribadah kepada perantara-perantara dari itu. Jelas, ya? Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira, menyangka bahwasanya mereka itu berada di atas hidayah. Jelas ini, ya? Mungkin dari sebagian pembahasan yang bisa diingatkan, ya, di sesi yang keempat ini. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi dari tempat yang pertama ini di sesi berikutnya. Tapi jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.